عروسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها Qabilun nikah wa taswija bil mahril mazkur halan. Di mana para saksi sah? Sah. القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار على جبل سعادة والأفكار تجري الحروف بأشواق وتزدهر Ramadan, di sebuah kampung kecil, hiduplah keluarga sederhana dengan perbedaan yang unik. Sang ayah pengikut Nahdlatul Ulama, sedangkan sang ibu aktif di Muhammadiyah. Dua anak mereka tumbuh di pesantren berbeda aliran. Namun, perbedaan itu tak pernah mereka jadikan jarak. Sampai suatu hari, ujian kecil datang di meja makan dan di masjid kampung. Nanti sore habis asar pada ikut ayah ya tadarusan di masjid. Tapi ya, nanti sore juga Widya ada pengajian remaja Masjid Muhammadiyah. Widya juga udah disuruh Bu Nur buat nyiapin takjil. Kalau cuma nyiapin takjil bisa diganti besok sekali-kali ikut tadarus bareng sama NU juga bagus, suasananya adem. Adik, ibu tahu kamu nyaman di tempatmu, tapi coba pikir lagi. Kadang kita juga perlu memahami cara orang lain beribadah. Selama niat kita hanya untuk Allah, itu tidak ada yang sia-sia, Dik. Betul kata ibu, ayah nggak maksa. Cuman ayah ingin kamu merasakan bahwa perbedaan itu bukan untuk dijauhi, tapi dipahami. Tapi kalau nanti Widya bingung cara baca doanya gimana? Tenang, nanti kan ada Mas, kamu ikut-ikut aja. Nanti juga pasti ada teman-temanmu yang lain, nanti minta ajarin mereka. Yaudah, nanti sore aku ikut ayah sama Mas Abdi. Nah, itu baru namanya mencari ridho Allah lewat kerukunan. Ibu senang dengarnya. Sore itu, selepas azan asar berkumandang, udara terasa teduh dan menenangkan. Setelah sholat asar, keluarga itu bersiap untuk tadarusan di masjid kampung. Suara lantunan ayat suci terdengar indah, tapi sayangnya tak semua hati seindah bacaan Quran yang dilantunkan sore itu. Yuk kita ke rumah Widya. Loh, ngapain? Kita kan mau ke masjid. Tadi tuh Widya WA aku katanya mau ikut tadarusan. Oh iya, ayo. Assalamualaikum Widya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Wid, katanya mau ikut tadarusan. Ayo kita ke masjid. Ayah, ibu, mas, aku duluan ya.
Di rumah juga pasti mereka debat terus. Aku dengar juga katanya anak-anaknya juga ikut beda Bu. Itu tuh si sulung si Abdi tahu nggak? Itu katanya ikut bapaknya. Terus si bungsu si Widya itu katanya ikut ibunya Bu. Benar Bu, kemarin saya lihat mereka itu pulang dari pondok. Kan mereka itu beda aliran ya, kok bisa tetap bertahan? Iya bener banget. Aku juga pernah dengar katanya mereka pernah berantem gara-gara masalah itu, beda aliran. Serius Bu, masa sih? Enggak sih, orang beda kok maksain sih, ya kan Bu? Benar banget Bu, mereka kan beda ya, kok bisa tetap utuh? Bu, bisa nggak sih kalau lagi tadarus nggak usah ngomongin orang, nggak usah tahu. Lagian itu kan bukan urusan kalian, nggak usah ikut campur lah. Apalagi ini bulan Ramadan, harusnya kalian itu nambah pahala, malah nambah dosa ngomongin keluarga orang. Kenapa sih orang kalau lihat hal yang beda selalu aja dijadiin bahan gosip? Orang-orang suka seperti itu membuat kesimpulan Bener sih, tapi tetap aja nyebelin. Ibu-ibu bentar. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Bu RT ada apa manggil kita? Ibu, tadi saya mendengar Ibu Safira dan Ibu Azra bergosip ya. Sebenarnya hal itu tidak dibenarkan Bu. Kita tidak boleh menyebarkan sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Itu bisa menjadi fitnah. Apalagi sekarang di bulan Ramadan. Lah kan emang bener Bu. Keluarganya Pak Eri kan satu keluarga tapi beda aliran dan sering berdebat, ya kan Bu Zul? Dan saya itu sering dengar kata orang-orang itu keluarganya Pak Heri sering berdebat mengenai perbedaan-perbedaan di dalam keluarganya itu, ya kan Bu Zul? Bener Bu, bukan Bu. Tapi kita nggak boleh Bu asal ngomong kayak gitu. Bukannya saya menggurui ya, tapi sebagai RT saya ingin mengingatkan kalian semua. Sebagai tetangga, kita itu harus saling support, bukan malah menggunjing satu sama lain. Emangnya Ibu mau di posisi mereka, keluarga Ibu yang jadi bahan gosip? Ya nggak mau dong Bu RT. Masa keluarga kita dijadiin bahan gosip, ya kan Bu Zul? Lagian juga keluarga kita nggak ada apa-apa, ya kan? Nah kan kalian nggak mau keluarga kalian jadi bahan gosip, makanya kalian jangan bergosip. Apalagi Islam juga mengajarkan bahwa kita tuh harus saling menghormati, toleransi, dan mengambil jalan tengah. Lagi pula keluarga mereka rukun-rukun aja kok, harusnya dijadikan contoh bahwasanya perbedaan itu bukanlah sesuatu yang tidak baik, justru itu membuat kita satu. Ya udah Bu RT, kita berdua minta maaf. Kalau begitu minta maafnya bukan ke saya dong, ke keluarga Pak Heri. Apalagi tadi anak-anak Pak Heri pada dengar semua. Tapi kan kita malu Bu. Sudah, kalau begitu saya akan menyampaikan minta maaf kalian, tapi lain kali kalian jangan mengulangi lagi ya. Baik, terima kasih ya Bu. Selesai tadarusan, langit mulai bergradasi jingga dan keunguan matahari perlahan tenggelam di balik atap-atap rumah. Cahaya itu terlihat menenangkan. Tapi di hati Widya ada rasa yang belum tenang. Ia tak menyangka ibadah yang seharusnya membawa damai justru memunculkan gosip di antara warga.
udah jangan dipikirin. Orang itu lihat dari luarnya. Tapi capek Thomas udah di rumah beda pandangan, di luar malah digosipin. Kadang tuh ya orang-orang itu nggak siap melihat keluarga yang rukun meski berbeda. Tapi menurutku ya kalian tuh keren tau, bisa bersama tanpa terpecah. Rukun gitu kayak di sinetron-sinetron. Iya, setuju Mil. Matahari sudah setengah terbenam. Di rumah, keheningan terasa berat. Pak Heri dan Bu Nada mulai menyadari perbedaan yang dulu mereka jaga kini mulai mengusik anak-anak mereka. Saat itulah seseorang datang membawa ketenangan yang dibutuhkan. Nada, tadi aku nggak sengaja dengar ibu-ibu gosip di masjid tadi. Karena itu aku sadar mungkin aku terlalu keras mempertahankan tradisi. Dan mungkin aku juga terlalu kaku dengan tarji. Tapi niat kita kan sama, mendekatkan keluarga pada Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Silahkan duduk dulu. Nah, maksud kedatangan saya ke sini itu tadi saya sempat mendengar sesuatu yang kurang menyenangkan di masjid. Ini cuma gosip Bu. Nah, justru itu keluarga kalian itu kasih contoh bahwasanya NU dan Muhammadiyah bisa di satu meja yang sama tanpa saling menyinggung. Tapi orang kampung sukanya salah paham Bu. Biarlah mereka belajar dari sikap mereka sendiri. Dan saya selaku Bu RT sini mewakili mereka untuk meminta maaf. Tenang saja, saya sudah menasihati mereka. Terima kasih Bu, tapi sebenarnya tidak perlu begitu Bu. Tidak apa-apa, itu sudah termasuk tugas saya. Pesan saya buat kalian itu, jangan dengarkan omongan orang lain mengenai keluarga kalian. Keluarga kalian itu hebat kok, sudah menjadi panutan. Kalian selalu rukun ya, biar selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Terima kasih ya Bu atas doanya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matahari sepenuhnya terbenam. Adzan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu buka telah tiba. Di meja makan yang dulu sempat terasa dingin, kini kembali hangat dengan senyum dan tawa. Perbedaan ternyata bukan tembok, tapi jembatan. Jika hati tetap saling menghormati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumdu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lihat, doa singkat pun bisa penuh makna kan? Berbeda itu bukan siapa yang paling dengar, tapi siapa yang paling dengar. Garis batas di meja makan ini ternyata bukan bisa ya, tapi pengingat buat saling menghargai. Benar sekali. Maka dari itu kita harus tetap bersatu apapun itu jawabannya. Ingat, sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Tentu ya, kita tidak akan melupakan itu. Bener banget Mas, aku malah bangga sama keluarga kita. Sudah, ayo dimakan makanannya. Habis itu kita sholat maghrib berjamaah ya. Iya Bu. Itu punya aku. Dalam kehidupan, perbedaan adalah hal yang wajar. Yang terpenting bukanlah siapa yang paling benar, tetapi bagaimana kita tetap menjaga persaudaraan, kerukunan, dan cinta di tengah keberagaman. Sejauh bil maskur, amin. Halo. Kenikah. Betul. Cuma lihat kami.
Oh ya.